Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembukaan sumber belajar ini. Kami sangat senang dapat berbagi pengetahuan dan informasi dengan peserta didik melalui platform ini. Video ini dirancang untuk menjadi sumber belajar yang interaktif dan bermanfaat bagi para peserta didik. Selain itu, kami sangat mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan kami. Silakan berikan komentar, pertanyaan, atau saran di bagian komentar di bawah setiap video. Kami akan berusaha menjawab sebanyak mungkin pertanyaan peserta didik dan mengambil saran dari peserta didik dalam memperbaikinya. Dalam video ini saya akan membahas tentang definisi, keutamaan, rukun, sunnah, tata cara wudhu, yang membatalkan wudhu, wajib wudhu dan sunnah wudhu. Kali ini saya akan membahas tentang definisi wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan air yang dilakukan dengan cara khusus. Kewajibannya ditetapkan dengan firman Allah 5:6 dan hadits Nabi yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antaramu jika berhadat sehingga berwudu. Hr. Asy-Syaihani. Keutamaan wudu. Abu Hurairah telah merilis tentang keutamaan wudu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah aku tunjukkan kepadamu tentang amal yang menghapus kesalahan dan meninggikan kedudukan?" Mereka menjawab, "Mau Rasulullah." Sabda Nabi, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat. Hadis riwayat Malik, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Ribat adalah keterikatan diri di jalan Allah, artinya, membiasakan wudhu dengan menyempurnakannya dan beribadah menyamai jihad fisabilillah. Rukun wudhu. 1. Membasuh muka. Para ulama membatasinya mulai dari batas tumbuh rambut sampai bawah dagu, dari telinga ke telinga. 2. Membasuh kedua tangan sampai ke siku, yaitu pergelangan lengan. 3. Mengusap kepala keseluruhannya menurut Imam Malik dan Ahmad, sebagiannya menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. 4. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, sesuai dengan sabda Nabi kepada orang yang hanya mengusap kakinya, celaka, bagi kaki yang tidak dibasuh, ia diancam neraka. Muttafaq alaih. 5. Niat. Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Muttafaq alaih. Dan untuk membedakan antara ibadah dari kebiasaan. Dan tidak disyaratkan melafalkan niat. Karena niat itu berada di hati. 6. Tertib, berurutan, yaitu dimulai dari membasuh muka, tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Hal ini sunnah hukumnya menurut Abu Hanifah dan Malikiyah. Sunnah wudhu. 1. Membaca basmalah. 2. Bersiwak. 3. Membasuh dua telapak tangan 3 kali basuhan di awal wudhu. 4. Berkumur, menghisap air ke hidung dan menyemburkannya keluar. 5. Mensela-sela jenggot dan jari. 6. Mengulang 3 kali basuhan. 7. Memulai dari sisi kanan sebelum yang kiri. 8. Menggosok, yaitu menggerakkan tangan ke anggota badan ketika mengairi atau sesudahnya. 9. Mengusap dua telinga. 10. Membasuh bagian depan kepala, dan memperpanjang basuhan di atas siku dan mata kaki. 11. Berdoa setelah wudhu. Cara berwudhu. Dari Humron mantan budak Utsman bin Affan bahwasannya Utsman minta diambilkan air wudhu, kemudian ia basuh kedua tangannya 3 kali, kemudian berkumur, menghisap air ke hidung, menyemburkannya, lalu membasuh mukanya 3 kali, membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki 3 kali, dan yang kiri seperti itu. Kemudian Utsman berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya." Muttafaq alaih. Yang membatalkan wudu. 1. Tidur lelap yang tidak menyisakan daya ingat. 2. Hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk atau obat. Karena hal ini menyerupai tidur dari sisi hilangnya kesadaran. 3. Menyentuh kemaluan tanpa sekat, membatalkan wudu menurut Syafi'i dan Ahmad seperti dalam hadits Busroh. 4. Menyentuh lawan jenis atau bersalaman, membatalkan wudu menurut Syafi'iyah. Wajib berwudu. 1. Untuk sholat, baik sholat fardu maupun sunnah, bahkan sholat jenazah.
2. Tawaf di Ka'bah. 3. Menyentuh mushaf. Sunnah berwudu. 1. Ketika zikrullah. 2. Ketika hendak tidur. 3. Orang junub. 4. Ketika memulai mandi. 5. Disunahkan pula memperbaharui wudu setiap salat. Terima kasih telah menonton video ini tentang sumber belajar. Kami berharap video ini telah memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi Anda. Wassalamualaikum.